Kingdom fungi merupakan salah satu kingdom dalam klasifikasi 5 kingdom. Pada mulanya, para ahli mengira fungi atau jamur masuk ke dalam kingdom tumbuhan. Tapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, akhirnya ditemukan fakta-fakta bahwa jamur tidak sama dengan tumbuhan dari segi struktur selnya ataupun dari perolehan makanan. Fungi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kelompok organisme lainnya. Oleh karena itu, fungi dikelompokkan ke dalam kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi atau kingdom jamur. Klasifikasi kingdom fungi didasarkan pada ada dan tidaknya tubuh buah dalam daur hidupnya. Selain itu, didasarkan juga pada ciri-ciri spora, baik aseksual maupun seksual. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, kingdom fungi dapat dikelompokkan menjadi 4 divisi, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang kingdom fungi atau jamur secara lengkap, mulai dari pengertian kingdom fungi, ciri-ciri kingdom fungi, reproduksi kingdom fungi, klasifikasi kingdom fungi, beserta contoh dan gambarnya, serta peranan kingdom fungi bagi manusia. Untuk selengkapnya, mari langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Fungi adalah nama regnum dari kelompok besar makhluk hidup eukariotik yang mencerna makanannya di luar tubuh, kemudian menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Jamur tidak mampu membuat makanan sendiri, serta tidak mempunyai klorofil dan jaringan-jaringan yang terspesialisasi seperti tumbuhan. Anggota kingdom fungi terdiri dari organisme multiseluler dan uniseluler. Fungi bereproduksi secara seksual dan aseksual. Jamur bersifat heterotrof, yaitu memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara mensekresikan enzim yang merombak makanan menjadi molekul sederhana, sehingga bisa diserap oleh sel-sel jamur. Kebanyakan dari anggota kingdom fungi ini hidup secara saprofit, yaitu memperoleh makanan dari bahan organik yang membusuk atau bangkai makhluk hidup. Ciri-ciri kingdom fungi diantaranya: 1. Dinding sel fungi tersusun dari zat kitin, memiliki membran inti eukariotik dengan kromosom yang mengandung DNA. 2. Fungi terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Cabang dari hifa disebut dengan miselium yang berguna untuk menyerap makanan dari substratnya. 3. Hifa pada jamur terbagi menjadi 2, yaitu hifa bersekat dan hifa tidak bersekat. 4. Struktur tubuh fungi terdiri dari uniseluler dan multiseluler. 5. Fungi bersifat saprofit dan parasit. 6. Pada umumnya, jamur hidup di tempat yang lembab. 7. Fungi tidak memiliki klorofil, tetapi terdapat pigmen. 8. Tubuh fungi belum bisa dibedakan antara batang
akar, dan juga daun. 9. Berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. 10. Fungi memiliki dinding sel dan vakuola. 11. Sistem pencernaan fungi secara ekstraseluler, yaitu substrat diurai di luar tubuh dengan mengeluarkan enzim, dan kemudian fungi menyerapnya dalam bentuk zat yang sederhana. 12. Fungi merupakan organisme heterotrof. 13. Fungi mempunyai beberapa organel sitoplasmik seperti sterol, mitokondria, nukleus, dan ribosom. Ciri fungi yang terakhir, 14. Beberapa anggota fungi bisa membentuk alat untuk melindungi diri dari suatu lingkungan yang buruk, di antaranya Chlamydospora, Teletospora, dan gema. Struktur tubuh fungi terdiri atas uniseluler dan multiseluler. Pada fungi uniseluler, berkembang biak secara seksual dengan membentuk spora askus, dan secara aseksual dengan membentuk tunas. Sedangkan pada fungi multiseluler yang terbentuk dari hifa, berkembang biak secara aseksual dengan memutuskan benang hifa, serta membentuk spora aseksual yaitu endospora, zoospora, dan conidia, dan secara seksual dengan meleburkan inti jantan dan betina, sehingga terbentuk sporasidium atau spora askus. Endospora adalah spora yang dihasilkan oleh sel. Spora tersebut tetap tinggal di dalam sel hingga kondisi memungkinkan untuk berkembang. Zoospora atau spora kembara ialah spora yang bisa bergerak di dalam air dengan menggunakan flagella. Zoospora biasanya hidup di tempat yang berair atau lembab. Kemudian spora askus ialah spora yang dihasilkan dari perkawinan jamur Ascomycota. Spora askus disebut juga dengan ascospora. Terdapat di dalam askus dan biasanya berjumlah 8 spora. Kemudian conidia ialah spora yang dihasilkan dengan cara membentuk sekat melintang pada ujung benang hifa. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, kingdom fungi dapat dikelompokkan menjadi 4 divisi, yaitu Zygomycotina, Basidiomycotina, Ascomycotina, dan Deuteromycotina. Nama Zygomycotina berasal dari nama spora seksualnya, yaitu Zygosporangia, yang tahan terhadap perubahan lingkungan. Ciri khas dari divisi ini ialah memiliki struktur rizoid mirip akar pada hifa absorptifnya. Reproduksi Zygomycotina terjadi secara seksual dengan gametaniogami atau dengan cara peleburan antara hifa betina dan hifa jantan, serta secara aseksual dengan sporanium yang menghasilkan spora.
Divisi ini memiliki dinding sel yang tersusun dari zat kitin di mana tidak memiliki zoospora, sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding dan memiliki haustoria. Zygomycotina dapat tumbuh atau dapat hidup pada tumbuhan dan hewan yang telah mati sebagai saprofit dan dapat hidup juga di dalam tanah sebagai mikoriza. Contoh dari Zygomycotina ialah Rhizopus sebagai jamur fermentasi untuk pembuatan roti, tempe, atau sake. Zygomycotina memiliki 3 jenis hifa, yaitu yang pertama, hifa yang menembus ke dalam substrat seperti akar rhizoid. Yang kedua adalah hifa yang menjalar di permukaan substrat atau yang disebut dengan stolon. Dan yang ketiga adalah hifa yang menjulang ke atas serta membentuk sporangium atau disebut juga dengan sporangiospor. Basidiomycotina merupakan jamur makroskopis atau jamur yang bisa dilihat oleh mata. Tubuh jamur jenis ini terdiri dari tudung, tangkai buah, volva, dan bilah atau jamur bersekat. Reproduksi Basidiomycotina terjadi secara aseksual dengan menghasilkan spora conidia yang merupakan hasil pembelahan mitosis inti sel hifa, dan secara seksual dengan membentuk spora basidiospora di dalam badan buah yang disebut dengan basidokarp. Basidiomycotina memiliki ciri-ciri yaitu sebagai hifa bersekat. Hifa vegetatifnya mempunyai inti yang haploid, mempunyai basidioskap, dan badan buah yang seperti payung. Basidiomycotina dapat hidup sebagai saprofit dan parasit pada tumbuhan, dan ada juga yang bersimbiosis membentuk mikoriza pada akar tumbuhan. Beberapa anggota Basidiomycotina dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Contohnya adalah Amanita phalloides, Volvariella volvacea, Pleurotes, Ganoderma aplantum, dan Puccinia graminis. Ascomycotina merupakan kelompok jamur yang bereproduksi dengan membentuk spora di dalam selnya yang dinamakan dengan ascus. Divisi ini mempunyai struktur tubuh yang terdiri dari uniseluler dan multiseluler. Pada fungi multiseluler terdiri dari hifa yang bersekat, berinti banyak, dan spora tidak berflagella. Miselium pada fungi membentuk ascus atau badan buah. Ascomycotina hidup sebagai saprofit pada sisa organisme dan parasit pada organisme lain, serta ada juga yang hidup bersimbiosis dengan alga hijau dan alga biru bersel satu dan membentuk Linnaeus. Reproduksi Ascomycotina terjadi secara aseksual dan seksual.
Reproduksi aseksual pada jamur uniseluler yaitu dengan bertunas. Sedangkan reproduksi aseksual pada jamur multiseluler yaitu dengan membentuk kantung Conidia sporangium yang merupakan spora hasil mitosis dari pembelahan hifa. Reproduksi seksual terjadi melalui proses konjugasi. Sel-sel hifa membentuk askus, di dalam askus terbentuk spora seksual. Dalam satu askus mengandung 4 spora seksual. Contoh divisi Ascomycotina yaitu Penicillium, Neurospora, Aspergillus sp, Trichoderma, dan Saccharomyces. Divisi Deuteromycotina memiliki ciri-ciri yaitu dinding sel yang terbuat dari zat kitin dan hifa bersekat. Deuteromycotina disebut juga dengan jamur imperfecti atau jamur yang belum sempurna. Ciri utama dari divisi Deuteromycotina ini yaitu belum diketahui reproduksi seksual selama siklus hidupnya. Sedangkan reproduksi aseksual pada Deuteromycotina adalah dengan membentuk conidia. Contoh Deuteromycotina yaitu Sclerotium rolfosi yang menyebabkan penyakit busuk pada tanaman budidaya, serta Helmithosporium oryzae yang hidup sebagai parasit perusak tanaman kecamba dan buah, serta menimbulkan bintik-bintik pada daun inang. Jamur mempunyai peranan bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai pengurai dan juga sumber protein bagi manusia. Selain itu, jamur juga berperan penting bagi ekosistem. Peranan jamur ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan bagi manusia. Berikut ini adalah beberapa jamur yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia.